Halo guys, semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, welcome to Willy Movie. Channel ini akan membahas alur film-film yang menarik dan kali ini kita akan membahas film yang berjudul Amateur yang dirilis pada tahun 2018 di Netflix. Pertama-tama aku mau minta maaf ya guys karena video sebelumnya yang udah aku upload punya banyak kekurangan sehingga kalian banyak yang tidak suka dengan video yang sudah aku buat. Semoga video kali ini dapat menghibur kalian serta dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas ya. Enjoy the video. Film ini menceritakan tentang seorang anak berusia 14 tahun atau SMP kelas 8 yang sangat menyukai bola basket. Keahlian dia juga tidak bisa diragukan. Nama anak ini adalah Teron Forte, anak tunggal dari Vince dan Nia. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas aja langsung alur film Amateur. Film ini diawali dengan adegan seorang bocil bernama Teron Forte yang sangat mahir melakukan dribble di usia dia yang tergolong sangat kecil. Dia sangat mendominasi anak-anak seumurannya di pertandingan basket. Setiap hari, Teron pasti bermain bola basket karena menurutnya basket merupakan hal yang sangat dia sukai. Teron memulai harinya dengan belajar di sekolah, dari pagi hingga malam. Tampaknya orang tua Teron lebih lama menjemput Teron dari biasanya. Bahkan Teron sulit menghubungi kedua orang tuanya. Sambil menunggu, Teron melakukan dribble di malam hari. Karena tak kunjung dijemput dan HP-nya kehabisan baterai, Teron pun memutuskan untuk berjalan kaki pulang ke rumah karena telah lelah menunggu. Kemudian orang tua Teron ternyata mencari Teron dan menemukan Teron sedang berjalan kaki. Ternyata ayahnya Teron lupa untuk menjemput Teron serta kehilangan HP-nya. Makanya Teron tidak bisa menghubungi ayahnya. Rupanya ayahnya Teron pernah mengalami benturan di kepalanya pada saat ayahnya menjadi seorang atlet football yang membuatnya menjadi pelupa. Adegan selanjutnya menunjukkan Teron yang sedang berada di dalam pertandingan basket. Riverside adalah nama sekolah Teron. Ayahnya Teron juga sangat mendukung Teron dalam bermain basket. Bahkan dia merekam permainan yang dilakukan oleh Teron sampai membuat Teron cukup terkenal di internet. Pada awalnya Teron tampak mendominasi permainan. Namun sepertinya lawan Teron mulai bisa membaca gerak-gerik Teron. Waktu dalam permainan semakin menipis dan tim Riverside ketinggalan 2 angka. Ketika Teron memegang bola, Teron mengoper kepada temannya. Namun temannya tidak dapat memasukkan bola ke dalam ring. Hal ini membuat tim Riverside tidak bisa memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun kalah dalam pertandingan tersebut, ayahnya Teron berkata bahwa video yang direkam telah mendapat viewer sebanyak 50.000. Adegan selanjutnya menampilkan Teron yang sedang berlatih setelah pertandingan. Ayahnya berkata Teron harus lebih berani dan tidak menjadi pecundang. Setelah berlatih dengan ayahnya, datanglah pria bernama Byron yang merupakan seorang pencari bakat atau scouter dari Liberty Union Prep. Adegan selanjutnya menunjukkan perdebatan antara ayah dan ibu Teron yang tidak setuju Teron fokus pada permainan basket. Ibunya Teron tidak ingin Teron seperti ayahnya yang gagal dalam permainan football dan tidak memiliki masa depan karena terlalu mengutamakan permainan football. Apalagi ayahnya Teron sampai cedera sehingga membuat otaknya bermasalah. Kemudian diperlihatkan Teron yang menonton video pelajaran di kelas dan dibantu dengan blok-blok kecil. Tampaknya Teron mengalami gangguan yang disebut diskalkulia yang membuatnya sulit untuk memahami angka-angka atau menghitung. Adegan berlanjut di malam hari yang menunjukkan Teron sedang bermain bola basket dan kemudian dia dihampiri oleh seorang pria tampan berjas hitam. Ternyata dia adalah pelatih Gaines yang melatih Liberty Prep. Pelatih Gaines tampaknya mengajak Teron agar mau bermain di Liberty Prep di California. Teron pada awalnya tidak yakin karena harus meninggalkan rumah dan keluarganya karena Liberty Prep berada di California. Namun pelatih Gaines meyakinkan Teron bahwa ini merupakan keputusan yang baik karena pelatih Gaines yakin dengan bakat Teron. Teron pun menyetujui tawaran dari pelatih Gaines untuk bermain di Liberty Prep. Kemudian adegan berlanjut yang memperlihatkan pelatih Gaines yang sedang meyakinkan ibunya Teron agar Teron bisa bersekolah di Bishop Anthony yang telah bekerja sama dengan Liberty Prep. Walaupun Teron masih berada di kelas 8, dia akan bermain untuk tim SMA Liberty Prep karena Teron sangat mahir dan berbakat dalam bermain basket. Teron juga sangat senang dengan tawaran ini karena di sekolahnya akan memiliki kurikulum yang bisa membantu Teron untuk lebih memahami pelajaran. Walaupun awalnya ibunya terlihat ingin menolak tawaran ini, akhirnya dia setuju dengan tawaran yang diberikan karena Teron sangat ingin menerima tawaran tersebut. Kemudian adegan berlanjut ke Teron yang sedang melakukan siaran langsung atau live pada saat dia mengunjungi sekolah barunya, dan dia bertemu dengan pelatih Curtis. Pelatih Curtis membawa Teron untuk pergi ke rumah yang tampaknya merupakan sebuah asrama. Di pagi hari, Teron bangun dan berkumpul di ruang makan, dan tampaknya ada satu orang yang tidak senang dengan kehadiran Teron. Bahkan Teron sudah disuruh untuk mengangkat tas senior-seniornya. Pada hari pertama Teron berada di sana, Teron langsung melakukan latihan rutin yang dilakukan bersama rekan satu timnya. Setelah melakukan latihan rutin di pagi hari, Teron harus kembali ke sekolah untuk belajar
namun dia tampaknya kesulitan untuk menemukan kelasnya. Pada saat kebingungan, dia melihat Petrus rekan setimnya dan bertanya kepadanya bagaimana untuk menemukan kelasnya. Namun Petrus berkata bahwa Teron sebenarnya tidak perlu masuk ke kelas karena tim akan mengurus persoalan nilai. Kemudian Petrus malah mengajak Teron untuk bermain game. Adegan selanjutnya menunjukkan pertandingan pertama Teron dengan menggunakan jersey Liberty. Namun tampaknya permainan pertama Teron tidak berjalan mulus karena lawannya kali ini merupakan tim SMA, bukan tim SMP yang sering dia kalahkan. Karena melihat performa Teron yang kurang baik pada pertandingan pertama, membuat pelatih Gates melatih Teron agar dapat bermain dengan lebih baik lagi. Tampaknya Teron dengan mudah mempelajari hal-hal baru yang diajarkan oleh pelatih Gates. Pada keesokan harinya, tim Liberty telah sampai ke lapangan untuk kembali bertanding. Namun lagi-lagi Teron disuruh untuk membawa tas seniornya. Tapi karena Teron sudah lelah melihat tingkah seniornya, dia sengaja mengembalikan tas tersebut ke dalam mobil van dan membuat seniornya sangat marah kepada Teron. Pada pertandingan kali ini, Teron dapat tampil dengan dominan berkat latihan yang dilakukan dengan pelatih Gaines. Namun, tampaknya kekurangan diskalkulia Teron tetap mempengaruhi permainan Teron. Teron kehabisan waktu dalam menyerang karena dalam permainan bola basket, suatu tim hanya diberikan waktu 24 detik untuk menyerang. Akibat kesalahan yang Teron lakukan, membuat Teron dan pelatih Gates mencari cara untuk membantu Teron agar mengetahui waktu yang mereka miliki. Tampaknya bantuan yang diberikan pelatih Gates dapat membantu Teron. Pada akhirnya mereka memenangkan pertandingan tersebut. Pada saat ingin pulang, Teron dipanggil oleh Byron karena Byron ingin memberikan hadiah kepada Teron, yaitu sebuah iPhone. Pada latihan selanjutnya, pelatih Gates berkata bahwa Teron harus lebih meningkatkan permainannya. Pelatih Gaines menunjukkan strategi-strategi yang harus Teron pahami agar dapat menjadi pemain yang lebih baik ke depannya. Adegan selanjutnya menunjukkan tim Liberty yang sedang berada di dalam pertandingan yang sangat sengit. Teron harus bermain di detik-detik terakhir dikarenakan harus mengganti temannya yang telah dikeluarkan karena melakukan 5 kali pelanggaran. Pelatih Gaines menginstruksikan strategi yang harus digunakan. Namun pada saat pertandingan berlangsung, Teron melakukan kesalahan dalam strategi yang dijalankan. Karena tampaknya Teron masih belum bisa paham dengan jalannya strategi yang harus dilakukan. Akibatnya, kesalahan ini membuat rekan satu tim dan pelatihnya sangat marah. Adegan selanjutnya menunjukkan Teron berada di bus yang ternyata menuju ke rumahnya untuk bertemu ibunya. Tampaknya Teron menjadi sangat frustasi karena sulit untuk memahami apa yang harus dia lakukan dalam pertandingan dan menceritakannya kepada ibunya. Setelah curhat kepada ibunya, tampaknya Teron mendapat ilham yang membuatnya lebih percaya diri. Pada pertandingan selanjutnya, Teron meyakinkan pelatih Gaines bahwa dia sudah mampu menjalankan strategi yang dimiliki. Teron menggunakan bantuan tangannya untuk membedakan arah serangan dan tampaknya ini berjalan dengan sesuai rencana. Berkat kemahiran Teron, membuatnya menjadi sangat terkenal karena cuplikan-cuplikan video yang beredar di internet. Bahkan Teron menjadi prospek peringkat 25 nasional. Adegan berlanjut yang memperlihatkan Teron yang datang ke kamar pelatih Gaines dan meminta untuk mempekerjakan ayahnya sebagai asisten pelatih. Teron berpikir bahwa dengan memberikan pekerjaan kepada ayahnya dapat membantu finansial keluarganya dan pelatih Gaines akhirnya menyetujui permintaan dari Teron. Adegan berlanjut ke sebuah pertandingan yang tampaknya Liberty sedang tertinggal satu angka. Pelatih Gaines menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh timnya. Teron membawa pertandingan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih Gaines dan Petrus menutup kemenangan setelah mendapat operan dari Teron. Namun tampaknya ayahnya Teron tidak senang dengan pilihan Teron yang mengoper kepada Petrus. Ayahnya merasa Teron harusnya yang mencetak poin, bukan Petrus. Ayahnya Teron ingin Teron bermain dengan dominan dan menjadi juru kunci. Berkat kemahiran dan kepopuleran Teron membuat Teron mendapatkan undangan universitas walaupun dia masih kelas 8 SMP. Pelatih Gates berkata, pada 5 tahun ke depan akan banyak sekali universitas yang akan menawari Teron untuk masuk ke universitas. Pada saat Teron kembali ke kamarnya, dia bertemu dengan Anton, senior yang sering membulinya pada saat Teron baru masuk Liberty. Teron memberikan surat yang ditujukan kepada Anton dan bertanya kepada Anton apakah Anton tahu bahwa dia dikirimi surat dari berbagai macam universitas yang tertarik kepadanya. Dan tampaknya Anton tahu soal surat ini. Kemudian Anton merasa bersalah dan meminta maaf kepada Teron karena telah membulinya kemarin. Anton merasa kesal karena ternyata pelatih Gaines mengeluarkan temannya agar dapat membawa Teron ke dalam tim Liberty. Pada malam hari setelah bertanding, Teron menelpon ibunya dan ibunya bertanya apakah Teron sungguh mendapatkan B dalam pelajaran matematika. Dan tentunya Teron harus berbohong soal nilainya. Latihan pun dimulai pada keesokan harinya. Namun, tampaknya latihan kali ini membuat rekan setim Teron yang bernama Olembe menjadi cedera akibat tersantung Teron. Hal ini membuat Teron menjadi khawatir dan merasa bersalah karena tampaknya cedera lutut temannya sangat parah.
Adegan berlanjut di mana hari ini Liberty harus melawan Victory Country Day yang merupakan peringkat 1 nasional. Hal ini tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat sengit. Walaupun lawannya peringkat 1 nasional, Teron tampaknya tidak gentar dan bisa melakukan satu dunk. Sayangnya, tim Liberty harus mengakui keunggulan dari tim Victory. Adegan berlanjut yang menunjukkan pelatih Rob yang berbicara kepada Teron dan membuat pelatih Gens merasa kesal. Pelatih Rob tampaknya terus memprovokasi pelatih Gens hingga membuat pelatih Gens sangat marah. Pelatih Gens merasa pelatih Rob akan merebut Teron dari tim Liberty. Setelah bertanding, Teron ternyata mendengarkan percakapan antara ayah Teron dan pelatih Gens. Teron juga merekam pembicaraan mereka berdua. Ternyata Teron mengetahui bahwa beasiswa yang dikatakan oleh pelatih Gens sejak awal sebenarnya hanya akal-akalan ayah Teron dan pelatih Gens agar Teron dapat bermain untuk Liberty. Bahkan ayahnya Teron dianggap menjual Teron. Setelah pembicaraan ayah Teron dan pelatih Gens selesai, Teron bertemu dengan pelatih Gens dan mengatakan bahwa dia mendengar semua pembicaraan mereka serta direkam dalam siaran langsung, sehingga video tersebut akan langsung tersebar. Sayangnya, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Teron membuat Teron terkena sanksi karena membeli pemain merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh sekolah. Pelatih Gens juga akan dipecat karena perbuatan ilegal ini. Rekaman tersebut pun tersebar ke media sosial dan menjadi viral. Bahkan Teron tidak dapat bermain lagi untuk sekolahnya dan merasa sangat gabut. Karena gabut, Teron menelpon Olembe dan Olembe bercerita bahwa dia harus mulai mencari kerja karena cedera yang dialami cukup parah. Pada saat Olembe pulih, dia akan bermain di Latvia dan bertanya dengan pelatih Gens bagaimana cara untuk bermain di Latvia. Adegan selanjutnya menunjukkan Teron mengunjungi pelatih Gens di rumahnya karena Teron tampaknya memiliki rencana. Teron meminta maaf karena video yang direkam Teron membuat pelatih Gens tidak bisa melatih Liberty untuk sementara waktu. Teron merencanakan untuk menjadikan pelatih Gens sebagai agennya, dan Teron menemui beberapa brand perusahaan untuk membicarakan rencana-rencana yang dia miliki. Setelah mematangkan semua rencana yang Teron miliki, tahap selanjutnya adalah membicarakannya dengan kedua orang tua Teron. Teron ingin menjadi pemain profesional dan pelatih Gens menjadi agennya. Dan tentunya setelah mendengar perkataan Teron, kedua orang tuanya tidak setuju karena dia tidak mau hal yang sebelumnya terjadi menjadi terulang. Teron kemudian menjelaskan bahwa Teron ingin menjadi pemain profesional di luar negeri, dan tentunya Teron telah mendapatkan berbagai macam sponsor bahkan hingga asuransi kesehatan. Teron bahkan sudah merencanakan untuk membawa kedua orang tuanya untuk ikut bersama Teron ke luar negeri tanpa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan finansial. Sungguh anak yang dermawan. Akhirnya, kedua orang tua Teron setuju dengan keputusan yang disampaikan Teron dan mendukung keputusan Teron. Film ini ditutup dengan pertandingan antara Riverside yang merupakan tim lama Teron melawan Liberty sebagai pertandingan penutup pada film ini. Sekian pembahasan alur cerita film amatir yang bisa aku bahas. Semoga kalian bisa terhibur, dan bila ada kritik dan saran, jangan ragu ya buat disampaikan di kolom komentar. Thank you for watching and see you on the next video.